Karena nanya Allah dulu, ya gitu kan. Gitu. Makanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan apapun gitu ya, padahal kita biasa saja tapi hasilnya berlimpah. Kenapa? Karena nanya Allah dulu, Allah datangkan ridho, jadi mudah jalannya. Gitu ya, gitu. Nah, so teman-teman semua, ini mungkin yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini ya dalam program YKRI. Mudah-mudahan ini bisa mempererat tali silaturahim kita ya, dan sharing-sharing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada ketidaktepatan waktu karena ada kendala teknis ya di sini, tadi koneksinya kurang bagus, jadi agak tidak tepat waktu, jadi tidak sempat kita putar sholawatnya. Jadi baik, kita mulai saja seperti biasa. Kita mulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan memulai kajian ini, kajian dengan tema sudah tanya Allah atau belum? Sudah tanya Allah belum gitu ya. Jadi kita, sebelum kita mulai seperti biasa, akan kami sampaikan program-program Yayasan Khairur Razikin sambil menunggu pemateri juga ya Ibu Dia. Sudah. Ya, baik, akan kami sampaikan program-program Yayasan Khairur Razikin. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, yang pertama adalah program wakaf. Kita ada dua program wakaf. Yang pertama yaitu program komitmen pembebasan tanah, wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairur Razikin. Ini mulai dari komitmen wakaf 1 juta per orang, mulai dari 50.000 per bulan. Bisa dicicil 50.000 per bulan, atau dapat pula ditunaikan lunas langsung 1 juta rupiah. Atau jika ingin menyalurkan dengan nominal lebih, sangat dipersilakan. Informasi bisa di nomor admin kami di 0812 1110 2015. Kemudian program wakaf kita, program wakaf utama kita, program wakaf pesantren 3 juta per meter persegi, sama mulai dari 50.000 per bulan. Ini bisa dicicil dan bisa diulang lagi. Misal sudah cicilan sudah selesai, wakafnya sudah 3 juta, misal mau diulang lagi, saya ketagihan nih pengen wakaf lagi, itu boleh. Jadi bisa bermeter-meter ya, kok 3 juta kan per meter persegi, jadi boleh lebih dari itu. Kemudian ada program Wali Asuh Santri Pesantren Khairur Razikin. Ini juga program unggulan kami yang sedang kita naikkan. Sesuai dengan pesan Ustadz Nasrullah, didik anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan menjadi Wali Asuh Santri Pesantren Khairur Razikin. Informasi atau pendaftaran bisa di 0857 7247 8278. Dan ada program beras untuk santri, mulai dari 5 kg per bulan. Insya Allah pahala menjadi pahala jariah hingga akhir zaman. Informasi sama di admin kami di 0812 1110 2015. Dan ini adalah untuk support kebutuhan santri secara umum.
untuk sarana belajar, pengadaan kitab, kemudian konsumsi santri dan sarana prasarana kegiatan santri lainnya. Sama di admin kami di 0812 1110 2015 atau simpan QRIS-nya atau foto QRIS-nya, screenshot untuk bisa bersedekah support kebutuhan santri kapan saja di mana saja. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakatnya juga bisa di Yayasan Khairul Razikin. Insya Allah kami sudah menjadi lembaga UPZ, unit pengumpul zakat resmi dari Basnas dengan SK resminya dan sudah menerima penghargaan penyaluran dan pengumpulan terbaik, insya Allah ya. Dan jika ingin konsultasi bisa di nomor 0821 7298 4831. Dan follow akun sosial media kami ada di Telegram Media Dakwah PKR, kemudian ada Instagram, ada untuk info-info terkait kegiatan Yayasan Khairul Razikin, yayasan kegiatan pesantren, santri-santri, dan info-info kan ini. Kita pada pagi hari ini dengan tema sudah tanya Allah belum gitu ya. Jadi kita dalam semua kegiatan kita harus melibatkan Allah gitu, agar niat kita hanya untuk Allah. Sudah tanya Allah belum gitu, karena di Al-Qur'an ada Allah itu tidak membutuhkanmu, Allah itu maha kuasa. Jadi yang butuh Allah itu kita, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Jadi apa-apa mari kita libatkan Allah. Caranya gimana? Sudah tanya Allah belum? Nah, gitu. Nah, selengkapnya akan disampaikan nih sharing-sharing kita pagi ini bersama Bu Diah Puspitawati. Apa kabar Bu Diah? Baik, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Ya, Suara saya jelas ya Bu Diah ya? gimana? Putus-putus? Suara saya jelas Bu Diah. Jelas, tapi terkadang putus-putus ya. Suara oh, Iya. Oke, saya mulai aja. Boleh? Oke, baik. Oke, baik, untuk optimasi waktu ya dimulai aja. Silakan Bu Diah. Baik. Terima kasih Mas Khalid ya atas waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik sahabat semua, di program YKRI kali ini ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya pada pagi yang cerah ini, insya Allah barokah ini ya, kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, pemeliharaan dari Allah, perlindungan dari Allah ya, dan senantiasa mendapatkan karunia, hidayah, rahmat dari Allah ya, dan juga kita patut mensyukuri pagi ini kita dalam keadaan senantiasa sehat walafiat ya, amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali pagi ini mendapatkan topik yang sangat keren sekali ya. Topik ini unik banget ya. Gitu ya. Tapi ini special edition buat semua sahabat YKRI ya. Topiknya udah tanya Allah belum gitu ya, kata Mas Khalid ya. Gitu. Nah, jadi topik ini mengagetkan bagi saya ya teman-teman. Tetapi mungkin inilah keistimewaan menjadi keluarga JKRI ya. Masya Allah, mendapatkan spesial ini ya, spesial apa itu namanya, privilege itu ya, untuk mendengarkan sharing tentang udah tanya Allah belum gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, saya bersyukur gitu ya, di YKRI ini sudahlah kita dapat jalan fasilitas untuk mendekat kepada Allah ya, udahlah kita mendapatkan fasilitas cara ajaib mendapatkan pertolongan Allah ya gitu. Nah, hari ini dapat pula gitu ya caranya tanya Allah gimana Bu Dia gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, sebelum ke sana, mari kita pelan-pelan teman-teman ya. Kita patut mensyukuri kita ada menjadi keluarga YKRI, yaitu Yayasan Khairul Razikin Indonesia.
ya gitu. Ya dibina oleh guru kita yang luar biasa, Al Mukarram Ustadz Nasrullah, ya, bersama kekuatan magnet rezekinya, ya, akhirnya Masya Allah, ya, banyak sekali eh, hal-hal yang dibangun untuk kemaslahatan umat, salah satunya YKRI ini, ya gitu. Nah, sekarang kita sebagai keluarga YKRI, ya, kita patut bersyukur, kita sudah tahu nih, kalau anak kita mau ditolong Allah, maka kita tolong anak santri. Nah, keren ya, gitu. Anak santrinya di mana? Di YKRI, gitu ya. Kita support anak santri supaya Allah mensupport anak-anak kita, ya, gitu. Kita paling mensupport anak santri terbatas ya teman-teman, sekuatnya kita gitu ya, semampunya kita. Allah mensupport anak kita tak terbatas, mulai akhlaknya, mulai pendidikannya, mulai kemampuannya kuliah atau sekolah, ya. Allah sanggup meleverage semua gitu ya. Oh, itu ya caranya dapat pertolongan Allah. Iya gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita perlu sepakati bersama. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman itu karena saya ini ya saya ini ingin sekali sharing pengalaman gitu ya. Jadi kalau nanti berguru ke Budia, wah itu tidak benar ya, tidak tepat karena saya bukan guru, saya juga bukanlah ustazah ya gitu. Tapi saya itu mungkin tekun mengamalkan ya teman-teman ya. Gitu, mengamalkan semua yang dititip oleh para guru sehingga saya bisa sharing hari ini ya, cara menolong anak kita dengan apa itu namanya, menjadi wali asuh. Jadi anak-anak kita disupport sama Allah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, cara kita memuliakan, membahagiakan orang tua kita ya, yaitu dengan wakaf. Nah, ya, bisa wakaf tanah yang setiap Jumat dalam setiap Al-Kafi ya, Gurunda kita selalu mengingatkan kita, mengajak dalam kebaikan ya, dan juga wakaf pembebasan jalan. Supaya apa? Supaya persoalan hidup kita dikasih solusi sama Allah ya. Bayangkan pada saat pesantren tidak ada jalannya, anak-anak itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, orang tua nggak bisa ngunjungin dan lain-lain, bagaikan persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, gitu kan. Akhirnya pada saat kita support pembangunan jalan, akhirnya sekarang jalannya bisa diakses, bahkan sudah beberapa kali pengajian ikram kita bisa lakukan di pesantren. Masya Allah ya, insya Allah seluruh persoalan kita ada solusinya. Nah ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan, selamat ya sahabat semua, ini salah satu wasilah untuk menyelamatkan diri kita di dunia ya, insya Allah sampai akhirat, amin ya gitu. Nah, jadi ya, sudahlah kalau ada persoalan anak, langsung kita udah menjadi wali santri ya gitu, wali asuh ya. Ini saya lihat nih wajah-wajahnya yang sudah hadir. Ada Bapak Ahmad Sayuti, Masya Allah, CTMR ya. Selamat datang Bapak ya. Hatur nuhun ya. Ini ada banyak nih sahabat-sahabat ya. Ada Ibu Iva di Pekalongan, ada Bu Cicin, ada Bu Dokter Yuke, ada Bu Luciana. Waduh, ini wajah-wajah yang sudah siap ini untuk diajak beratap atau diajak untuk mengakses Allah. Masya Allah, getar ya hati kalau kita ngomong itu ya. Apa itu namanya, gimana caranya Budia gitu kan. Nah sahabat semua, izinkan saya sebagai teman baru ya, teman baru bagi yang baru pertama datang ya, salam kenal ya, sebagai teman baru, sahabat baru, saya punyanya sharing gitu ya, izin sharing gitu. Nah, topik ini muncul pada saat banyak pertanyaan ke saya gitu. Budia bikin usaha apa aja kok kayaknya lancar, tambah berkah, tambah maju, tambah cabang, tambah ini gitu. Emang nggak ngalami Budia turbulensi, jatuh bangun dan lain-lain? Saya mikir ya Bapak Ibu semua. Oh iya ya gitu. Dulu sebelum saya kenal ilmu magnet rezeki, saya ngalamin banget yang dilakukan, apa yang dialami oleh kebanyakan pengusaha gitu ya. Banyak turbulensi, banyak ketidaklancaran gitu. Akhirnya buka tutup usaha itu menjadi hal yang biasa gitu ya gitu. Jadi teman-teman pengusaha saya banyak yang nanya gitu, sekarang bikin usaha apa aja langsung barokah, ini udah buka 6 cabang, nanti buka lagi, karyawan udah tambah banyak, kok gampang banget cari karyawan, kok gampang banget buka usaha gitu. Iya ya gitu, kenapa ya gitu, saya mikir gitu ya. Lalu ada juga nih teman-teman, Budia gimana caranya
anak-anaknya kayak nurut gitu, kayak apa namanya lancar aja gitu ya. Iya ya, kenapa ya gitu teman-teman ya gitu. Dan ternyata setelah saya coba dalemin, ada satu kebiasaan diri saya yang mau saya sharing kepada teman-teman gitu ya. Saya mau sharing ya, bener-bener mau sharing ini, bukan bukan mau memberikan training, enggak. Jangan, saya bukan guru, saya teman Anda ya, saya sahabat Anda gitu ya. Nah, sharingnya adalah begini teman-teman, sejak saya kenal ilmu magnet rezeki, saya itu selalu ngerem diri saya ya gitu. Saya selalu ngerem diri saya selalu gini dalam diri saya itu, mau melakukan apapun, tanya Allah dulu gitu. Jadi tanya Allah dulu gitu. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman ya yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki, tanya Allahnya bagaimana Bu? Nah itu nanti ada ilmunya ya gitu. Nah dulu sebelum saya kenal magnet rezeki, apapun yang saya lakukan itu pasti dengan pertimbangan matang sebagai seorang contoh entrepreneur gitu ya. Ininya bagaimana ya, apa strategi SWOT-nya bagaimana ya, kemudian studi kelayakannya bagaimana, tim saya kekuatannya bagaimana gitu. Nah, setelah saya kenal magnet rezeki teman-teman, ya saya tuh kebiasaan banget gitu, terbiasa banget mau melakukan apapun, tanya Allah dulu deh gitu. Kadang saya panggil nama saya sendiri gitu. Kalau dulu kan reaktif ya, maksudnya itu agresif gitu. Oke siap gitu. Apa-apa kalau udah di otak saya masuk akal, oke siap gitu. Hari ini sejak kenal magnet rezeki nggak bisa begitu gitu kan. Jadi apa-apa walaupun kata logika saya oke menguntungkan dan maksudnya itu positif semua, tapi saya selalu mengambil waktu diam dan mundur satu langkah. Nanya Allah dulu deh gitu. Ya. Kadang-kadang kalau saya habis melakukan sebuah keputusan itu dan saya belum nanya Allah dulu, itu pun saya sholat tobat dan langsung saya akan katakan pada diri saya, ya gitu. Saya sebut nama saya, tanya Allah dulu harusnya gitu. Ya kadang saya tel kepala saya, kening saya, harusnya nanya Allah dulu gitu ya teman-teman. Nah jadi sahabat semua, ini mungkin salah satu yang terlihat sepele gitu ya, tetapi ini dampaknya besar banget. Ya gitu, dampaknya besar banget. Jadi kalau teman-teman terbiasa dalam sebuah persoalan, ya terbiasa kita cari teman curhat dulu apa cari Allah dulu? Cari teman curhat dulu ya. Nah hari ini cari Allah dulu gitu. Ya gitu. Insya Allah setelah kita cari Allah dulu, tanya Allah dulu, kita terhindar gitu ya dari semua yang kurang baik gitu ya. Mungkin hari ini teman-teman udah banyak tuh yang ngamalkan al-maksurat ya, zikir pagi, zikir petang. Ini insya Allah akan membuat kita selamat ya gitu, mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah gitu. Tetapi teman-teman ada gitu ya, ada jurus di dalam magnet rezeki itu namanya garputala ya gitu. Nah garputala inilah yang saya pakai untuk apa-apa tanya Allah dulu deh gitu. Nah, itu ya. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini ya, ini saya tidak mengkaji atau saya tidak layak atau bukan orang yang tepat untuk mengajarkan Anda 18 tahapan garputala, bukan ya. Nah, itu akan disampaikan oleh gurunda kita gitu ya dalam setiap trainingnya gitu, dan kita mengamalkannya gitu ya, memahami dan mengamalkan gitu, menularkan saja gitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya sharing adalah kebiasaan kita untuk tanya Allah dulu, gitu, ya, tanya Allah dulu, gitu. Nah, jadi sahabat semua, sharing saya ini seputar apa yang saya alami, gitu kan. Misalnya ya, yang tadi sebagai seorang pengusaha, gitu ya. Nah, pada saat saya punya rencana sesuatu, saya tanya Allah dulu, gitu. Caranya tanya gimana Bu Dia ya? Caranya tanya teman-teman ya yang sudah belajar ilmu garputala ya, setiap sholat gitu ya, habis sholat gitu kan, lalu melakukan banyak sekali mengumpulkan energi positif ya, berzikir, sholat taubat dan lain-lain. Lalu kita melakukan garputala ya. Garputala adalah tawasul bil Quran. Ya nanya Allah ya gitu. Buka dulu ayatnya gitu kan. Dan cara self talknya ke Allah ya, ini saya sharing yang saya lakukan supaya cara sederhana ini apabila sudah mulai menjadi sebuah kebiasaan, mudah-mudahan nanti level atau kualitas garputalanya lebih bisa ditambah ya gitu, ditambah dengan aturan yang memang sudah ditetapkan ya, ada 18 aturannya garputala. Nah, tetapi kita awali dulu deh dengan membiasakan nanya Allah dulu gitu ya. Misalnya nih ya teman-teman, anak-anak saya
gitu. Jadi saya nggak mungkin kan selain menjadi wali asuh untuk supaya Allah mensupport anak saya, ya, yang saya lakukan adalah membiasakan anak-anak saya sejak dini pakai garpu talah gitu. Misalnya sekarang malah dua-duanya sudah di luar kota, pada saat apa itu namanya mereka butuh sesuatu atau mengalami tumbukan, mengalami persoalan dengan kuliahnya, ya, itu mereka sharing ke saya dan endingnya saya mendengarkan, memberi semangat, lalu endingnya begini, udah tanya Allah belum nak? Gitu. Hikmah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ada. Sudah minta petunjuk belum nak sama Allah? Gitu. Jadi akhirnya buka ayat tuh, ya gitu. Nah, caranya gitu ya. Caranya buat yang sederhana, buat yang pemula atau anak-anak kita ya gitu. Itu dengan bahasa sehari-hari aja. Ya, kalau saya ngajarkan anak saya, "Mama, aku mau pergi sama teman-teman keluar kota," misalnya. Pasti saya ngomong, "Nah, Mama nggak apa-apa, tapi Mama takut sama Allah," gitu. Ya, gitu. Coba tanya Allah dulu, nak, gitu ya. Tanya Allah dulu gitu. Nah, sudah tanya Allah belum? Makanya tema hari ini udah tanya Allah belum, ya. Akhirnya anak saya buka ayat. Ya, begitu doanya gimana Bu, dia habis sholat, zikir segala macam udah saya ajarin gitu ya. Lalu setelah itu dia Qurannya ditaruh di wajahnya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Aduh, maafkan ya. Saya nggak ingat saya sedang udur. Jadi gini teman-teman. Nah, misal ini adalah Al-Quran ya, ini bukan Al-Quran, ini adalah Al-Quran gitu ya. Di depan gini teman-teman ya, anak saya yang saya contohkan karena ini awam banget dan sederhana banget. Lalu begini saja, ya Allah, saya mau diajak teman-teman keluar kota ya, gitu. Namanya anak-anak. Kata mama harus tanya Allah dulu. Gitu. Ya Allah, apakah engkau ridho saya pergi sama teman-teman keluar kota gitu. Ya, Masya Allah. Ya gitu. Ini membiasakan connect terus sama Allah. Ya begitu. Titipkan satu ayatmu ya Allah yang bisa mendatangkan ya petunjuk bagiku gitu ya, atau pertolongan bagiku gitu. Nah, dibukalah ayatnya, lalu ditunjuk ya, ditunjuk dengan kondisi merem, lihat apa, rasakan di hati ya, jari ini mantepnya di mana gitu ya, karena ini tawasul bil Quran ya gitu. Kita harus yakini Allah sedang menggerakkan tangan kita harus yakini kita tuh sedang ngomong sama Allah ya gitu. Nah, begitunya dibuka ayatnya adalah kurang positif ya, ayatnya tidak positif, mungkin yang ditunjuk adalah ayat yang ada bunyi azabnya atau ayat yang ada bagaimananya ya, teguran-teguran Allah. Lalu ditutup anak saya ya, sampai jam 5 sore nggak ada kabar, setengah 7 malam saya WA, "Nak, jadi pergi." "Nggak jadi mah." "Kenapa?" "Nggak boleh sama Allah," gitu. Ya, jadi teman-teman, akhirnya pertikaian atau konflik ibu dan anak itu tidak terjadi ya gitu, karena apa-apa tanya Allah dulu kan gitu. Nah, ini bagian dari apa ya teman-teman, saya senang banget gitu ya dengan garpu tala ini, tanya Allah dulu, karena ini tidak terjadi ya, kita bahkan mungkin nggak perlu ilmu parenting ya kalau kayak gini ya. Mensiasati pola anak gitu ya, perilaku anak nggak perlu, karena anaknya diajak garpu tala aja udah nggak berani ya gitu. Nah, sebab yang dibaca oleh anak kita adalah kalam Allah tadi ya, mungkin omelan emaknya tidak masuk di hatinya, begitu bunyi ayatnya begitu dia tahu ini kalam Allah, langsung jelek di hatinya, bergetar, dia nggak jadi berangkat, nggak takut ya gitu. Nah, ini sharing ya teman-teman dalam keluarga, mungkin bisa diamalkan juga ya bagi teman-teman yang mungkin perlu ya apa namanya tips ini gitu. Nah, sama teman-teman kalau ada persoalan ya, tiba-tiba ada persoalan bungkus permen atau lagi detok rezeki yang banyak, yang nggak mudah banget ya, misalnya amanah sampai miliaran ya gitu. Kemudian apa itu namanya, mungkin ada persoalan yang menyesakkan di dada gitu ya. Nah, biasanya kan kita langsung mencari sumber-sumber terjadinya persoalan itu. Oh, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, ya gitu. Nah, sudahlah kita punya banyak persoalan, ya gitu. Lalu, apa tuh namanya, kita tambah perisai lagi dengan menyalahkan kanan kiri kan gitu. Tambah terpuruk kita, tambah nggak bisa move on gitu ya. Karena setiap ingat orang yang menyebabkan kita tidak beruntung, waduh nyesek ya di dada ya. Nah, jadi sahabat semua, dengan tanya Allah dulu, ini seringkali saya terapkan. Jadi misalnya gini,
kondisinya benar-benar yang akhirnya itu kan kondisi kita nggak bagus ya gitu, seperti contoh hari ini misalnya kondisinya nggak bagus, amanahnya banyak, mungkin belum ada keturunan, mungkin usahanya nggak lancar, mungkin jualannya nggak laku dalam beberapa bulan ini ya. Ini semua kan ujiannya Allah gitu. Maka teman-teman, kalau saya boleh sharing, sebenarnya hanya cukup tanya Allah gitu. Ya, hanya cukup lepas perisai, tobaholik dan tanya Allah. Kok bisa gitu, Bu Dia? Saya ngalamin banget teman-teman gitu ya. Jadi pada saat kondisi kita nggak bagus lah ya, pokoknya kondisinya nggak bagus ya gitu, langsung ngomong sama Allah depan Al-Quran itu, tawasul bil Quran ya, Garputala, ya Allah saya sedang mengalami begini, ceritakan sama Allah ya, curhat sama Allah, ya Allah saya sadar gitu kan, pasti ada dosa saya sehingga Allah kasih ujian begini. Nah itu jangan sampai ketinggalan teman-teman, itu harus didahulukan. Bahwa datangnya semua persoalan kan, ya datangnya persoalan karena perisai kita. Nah perisai itu adalah dosa. Tidaklah ada musibah dan lain-lain, atau tidaklah ada ujian-ujian itu bila ketidakmudahan hidup itu datang karena perisai gitu kan. Nah sekarang hidupnya kita kan gak mudah misalnya. Jadi langsung saja final teman-teman. Ya final ya, kambing hitamnya adalah ada dosa kita. Kambing hitamnya bukan orang lain karena ada dosa kita gitu. Ya gitu, sehingga langsung kita kembali kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah, harus dengan cara begini ya, kita kembali sama Allah gitu kan. Harusnya kalau dengar suara azan saja kita sudah cepat kembali kepada Allah. Tidak perlu Allah panggil kita dengan persoalan amanah ini ya. Tidak perlu Allah panggil kita dengan persoalan yang menyesakan di dada ini ya gitu ya. Gitu. Nah, seruan satu Muharram, seruan apa ya, kalau kita cepat responnya gitu kan. Mungkin nggak perlu datang nih tumbukan-tumbukan yang menyeret kita kembali kepada Allah kan gitu. Nah akhirnya ya teman-teman buka ayat, ya Allah pasti ada dosa saya sehingga ini terjadi, ampuni saya ya Allah. Jadi sambil di depan Al-Quran itu sambil ampuni saya ya Allah, saking nemennya saya, saking keterlaluannya saya, sampai harus dengan ini engkau panggil saya kembali gitu, harus dengan cara ini ya Allah, aku memeluk Al-Qur'anmu kembali ya. Itu ditangisi dulu teman-teman pada saat Garputala itu ya. Ya Allah inilah persoalanku, sebutkan lalu teman-teman titipkan satu ayatmu ya Allah yang bisa kuzikirkan untuk mendatangkan pertolonganmu ya Allah gitu ya. Jadi ngaku dosanya, ngaku salahnya itu harus banget teman-teman. Jangan sampai kita kayak anak balita. Anak balita itu gimana? Kalau ke Indomaret, nangis gulung-gulung. Ya sampai nangis gulung-gulung mau beli jajan gitu ya. Gitu kan. Kamu nggak bagus gitu, kamu apa? Maksudnya nggak bagus lah, diomongin nggak bagus gitu ya. Gitu. Nggak ya, nanti ngerjain PR ya, nanti dibeliin mama permen. Gitu kan, kita nggak pengen jadi kayak anak balita kan gitu kan. Nah, jadi teman-teman pada saat kita menghadap ke Allah ya gitu, kita harus dalam kondisi hati yang ngaku dosa. Makanya Garputala itu kalau mau jelek dan ayatnya langsung ngena, mengguncangkan jiwa ya, mengguncangkan hati kita, jelek di hati, benar-benar hatinya udah sampai di titik mau ketemu Allah tuh ngaku dosa gitu ya. Maka biasanya kali buka ayat itu langsung satu ayat itu langsung mengena gitu ya. Langsung mengena. Tapi ada nih teman-teman ya gitu, pada saat tanya, oke Bu Dia saya mau nih nanya Allah dulu gitu kan, saya mau Garputala gitu. Begitu Bu Dia 13 ayat kok membingungkan semua. mungkin teman-teman tips mungkin pada saat membuka ayat Garputala kondisi hatinya tuh sedang maksa Allah kasih solusi. Seperti anak maksa ibunya membelikan sepeda tanpa mau berubah jadi lebih baik. Kira-kira ibunya cepat beliin atau enggak? Enggak kan? Enggak, kamu nanti nggak pernah pulang, main terus. Kamu nanti malah lupa sholat ya. Nggak dibeliin mama, kamu nggak berubah jadi lebih baik kan gitu. Sama gitu ya. Pada saat kita anak kita baik, sholatnya rajin, ngerjain PR terus, sekolahnya bagus, tawadhu sama orang tua, mama aku minta sepeda, oh iya nak, sepeda merek apa, yang mana nah, gitu ya, karena udah anaknya baik gitu ya gitu. Jadi pengalaman ini saya sharingkan teman-teman supaya Garputalanya teman-teman atau
tanya Allahnya teman-teman itu dijawab Allah dengan celup gitu ya. Nah, jadinya akhirnya pada saat menzikirkan ayatnya itu keren banget ya, keren banget gitu, nggak pakai lama ya gitu. Nah, ya saya kadang-kadang juga dapat sharing gitu ya. Dia saya udah zikirkan 3 bulan tidak ada tanda-tanda keajaiban. Gitu. Jadi sahabat semua ini tipsnya ya, tipsnya gitu menzikirkannya dengan tobat dulu gitu ya, ngaku benar-benar ngaku dosa. Nah pada saat kita tobat ngaku dosa, jaga diri kita ya teman-teman, jaga diri kita jangan lagi terganggu dengan orang-orang yang berpersoalan dengan kita. Kalau disebut namanya masih terganggu berarti kita masih belum ngaku dosa teman-teman ya gitu, belum ikhlas ya gitu, belum luas hati. Nah pada saat kita dihadapkan dengan persoalan yang ketemu persoalan itu lagi atau kumpul dengan komunitas itu lagi kok hatinya nggak nyaman ya berarti belum tulus ya, maka garpu talanya belum jelek. Nah gitu. Nah ini gambaran ya teman-teman, gambaran atau sharing yang sering saya lakukan ya. Kok kayaknya garpu tala ya pada saat saya contoh mobil saya itu tabrakan beruntun teman-teman ya, saya yang kelima terakhir ya gitu ya. Itu saya zikir 1,5 bulan ya gitu. Jadi pada saat terjadi kecelakaan itu saya langsung tanya Allah dulu. Ya Allah gitu ya, pasti ada dosaku sampai ini terjadi kan gitu. Pasti ada dosaku sampai ini terjadi ya Allah gitu. Nggak berani nanya apa-apa, apalagi ngomong ya Allah gantiin mobil ya Allah, titipkan garpu talamu. Wah ini nggak santun banget sama Allah ya, nggak takzim banget sama Allah ya. Ya gitu. Jadi teman-teman yang saya lakukan adalah pasti ada dosaku ya Allah gitu kan. Ampuni saya ya Allah untuk dosa-dosa yang tak mampu ku ingat kembali. Begitu banyaknya dosaku ya Allah gitu ya. Jadi garpu tala itu lebih banyak ngaku dosanya Bapak Ibu ya. Gitu. Begitu banyak dosaku ya Allah sehingga aku sampai nggak ingat dosa yang mana yang menyebabkan aku kecelakaan ini. Ampuni saya ya Allah gitu. Ya pelihara saya ya Allah, lindungi saya ya Allah dalam kekuatan taat kepadamu, mengingat apa yang belum kutobatkan gitu ya, gitu tampakkan ya Allah yang tak mampu kulihat gitu. Nah jadi teman-teman di situ lalu saya hanya minta sama Allah, ya Allah titipkan satu ayatmu yang bisa kusikirkan untuk mendapatkan hikmah dari kejadian ini dan mendapatkan pertolonganmu. Lalu Al-Fatihah, lalu saya tunjuk ayatnya yang mana. Ya, Masya Allah teman-teman ya. Ayatnya itu, walladzina hajaru fisabilillah, kumakutilu aumatu, layar sukonahumu wahirutukon hasana, wa inna wahalahu wa khairu rozikin. Ya, karena ayatnya bagus, itu pun saya zikirkan sampai hari ini gitu ya. 1,5 bulan Bapak Ibu semua, ya mobil saya yang rengsek tadi, diganti Allah Fortuner gratis teman-teman ya. Jadi, itu ayatnya itu keren banget ya. Belakangnya ada khairul rozikinnya gitu. Nah akhirnya saya lihat gitu ya yang saya alami. Ini izin ya teman-teman, ini sharing. Apabila teman-teman tanya Allah garpu talanya udah jelek ya ini sebagai bahan wacana saja ya teman-teman ya. Lakukan dengan cara teman-teman yang kemarin atau sahabat semua yang sudah garpu talanya udah keren mantap-mantap, dilanjut saja ya gitu. Nah ini versi lain, ini sharing pengalaman, siapa tahu ada sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk diamalkan di rumah ya gitu. Jadi tiap saya awali garpu tala saya atau tanya Allahnya dengan ngaku dosa, ya ngaku dosa sama Allah gitu ya. Itu Masya Allah GPL teman-teman ya. Nggak pakai lama. Lalu sambil menzikirkan, saya sudah nggak mau ingat lagi. Semua persoalan yang sudah di tangan Allah itu insya Allah beres ya. Gitu. Kalau kita dengar kajian Ikram kemarin Al Mukarram Ustadz Salim Nur ya, di Ikram yang Rabu kemarin ya insya Allah ya. Nah itu beliau berkata gitu ya, garpu tala itu udah beres dah gitu. Katanya bas itu beres ya gitu. Nah jadi ternyata setelah saya coba, maksudnya saya coba terapkan dalam diri sendiri, iya betul gitu kan, beres semua sudah dengan garpu tala. Asalkan teman-teman pada saat garpu tala ya sudah zikirkan ayat, jangan lagi termenung ya di kasur kelip-kelip lihat plafon sambil ngitungin cicak-cicak di dinding, kok nggak datang-datang ya keajaibannya, jangan begitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau sudah ya Allah inilah persoalanku, titipkan satu ayatmu untuk bisa kusikirkan ya untuk mendatangkan pertolonganmu. Kalau udah gitu, semua persoalan digenggam sama Allah.
dan jangan pertanyakan kemampuan Allah. Ya, jangan sekali-sekali mempertanyakan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Maka tanyakanlah apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan terenyuhnya Allah, yaitu merawat terumbu karang. Ya, jadi sambil zikir, saya melakukan banyak hal yang Allah senang. Ya sedekah, yang bantuin orang, nolongin orang, berbuat kebaikan, yang semula nggak aktif jadi aktif. Pokoknya ya apa caranya jiwa raga ini berguna bagi orang lain semata-mata untuk mendapatkan terenyuhnya Allah. Ya gitu. Jadi bukan begini ya teman-teman, khawatirnya saya ada yang mungkin mispersepsi ya, kurang tepat. Katanya Bu Dia kan yang penting garpu tala. Ya udah, saya ini sudah persoalan, saya punya amanah 2 juta misalnya gitu ya. Saya pakai garpu tala, tanya Allah dulu, lalu saya di kamar terus nggak mau ketemu orang, zikir garpu tala terus. Nggak melakukan apa-apa, nggak sedekah, nggak ngapa-ngapain, ya nggak begitu juga ya teman-teman gitu. Jadi artinya Allah Maha tahu kapan solusi terbaik dalam hidup kita itu diberikan. Nah sambil menantikan itu, berbuatlah Allah menjadi senang kepada kita, ya, dengan menjadi sahabat atau keluarga YKRI, ya, dengan menjadi donatur, dengan menjadi wali asuh, dengan menjadi muwakif, ya, menjadi wakaf, dan para muzaki, ya, yang mensupport pesantren ini, ya, gitu. Nah, jadi tanya Allah dulu gitu ya. Itu menjadi lifestyle saya sejak kenal ilmu magnet rezeki, ya, 2018 sampai hari ini. Apa-apa tanya Allah dulu gitu ya. Termasuk contoh banyak banget ya tawaran-tawaran menggiurkan. Nah ini tuh teman-teman jamaah itu, Bu Dia saya ketipu sekian. Ya Allah Bu Dia saya udah transfer. Ya Allah Bu Dia ini ternyata MR tuh nggak ada investasi bodong, nggak ada. Saya kadung transfer Bu Dia katanya atas nama ini. Waduh teman-teman ya, saya itu astagfirullahaladzim ya Allah gitu ya. Di satu sisi ya teman-teman, kalau kita mau positive thinking, itulah bungkus permen. Di satu sisi kalau kita bisa mampu positive feeling, ya Allah itulah cara Allah mendetok rezeki kita ya gitu, agar diganti Allah dengan yang lebih barokah. Di sisi lain ya Allah, mungkin kalau kenal Allah atau tanya Allah dulu nggak jadi itu ya gitu. Maksudnya itu begitu ada tawaran yang bagus gitu kan, nanti ya uang 1 juta bisa jadi 10 juta. misalnya ya ada tawaran, udah punya uang tinggal 1 juta ya gitu ya, ditarik orang katanya dalam waktu 10 menit nanti jadi 10 juta, Masya Allah. Ya itu teman-teman ya, apapun tawaran di luar sana langsung warning ya, langsung menjadi habit style, tanya Allah dulu gitu ya. Karena mudah bagi Allah mengangkat derajat pangkat martabat manusia, gitu kan? Maka tanya Allah dulu, apakah Allah ridho dengan cara itu? Nah, itu penting itu ya, gitu. Karena banyak cara bagi Allah untuk bisa memberikan rezeki berlimpah, gitu kan? Maka yang perlu dipercaya hanya satu, siapa itu? Gusti Allah, ya. Langsung gelar sajadah, sholat taubat. Apakah ini barokah atau malah musibah? Ya Allah, saya tidak tahu. Saya sholat taubat dulu, gitu kan? Ya, jadi malah mau kedatangan rezeki ya banyak pun jaga diri dulu, amankan diri dulu. Ya Allah, ini saya mau dapat ini, saya tidak tahu apakah ini berkah atau musibah, saya tanya Allah dulu deh gitu. Salat taubat, buka ayat garpu talam. Ya Allah gitu, apakah engkau ridho saya menerima rezekimu dengan cara ini gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu kayak orang, ini soalnya gini Bu Dia, ini gini, nggak perlu. Itu kan kata manusia. Nah kata Allahnya gimana gitu kan. Nah jadi sahabat semua, mulai hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah lewat wasilah jurus garpu tala ini ya. Jadi sahabat YKRI semakin lebih kenceng nih jurus garpu talanya, karena apa-apa tanya Allah dulu supaya kita terhindar dari yang tidak diridhoi Allah. Ya, kalau tanya Allah dulu, insya Allah Allah ridho, karena nanya Allah dulu, ya gitu kan. Gitu. Makanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan apapun gitu ya, padahal kita biasa saja tapi hasilnya berlimpah. Kenapa? Karena nanya Allah dulu, Allah datangkan ridho, jadi mudah jalannya. Gitu ya, gitu. Nah, so teman-teman semua, ini mungkin yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini ya dalam program YKRI. Mudah-mudahan ini bisa mempererat tali silaturahim kita ya, dan sharing-sharing ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya, khususnya bagi yang belum
tahu bagaimana Bu dia tanya Allah dulu gitu ya. Silahkan menghubungi ke CTMR-nya masing-masing untuk dibina bergarpu tala ya gitu. Bisa juga membuka YouTube-nya Ustadz Nasrullah bab garpu tala ya. Dan kita juga punya audio rahasia magnet rezeki yang bisa diakses secara gratis ya oleh seluruh orang di dunia di dunia ya untuk belajar ilmu magnet rezeki ya gitu. Dan bagi ibu-ibu wanita ada apa namanya wadah untuk kita berproses menjadi wanita ajaib ya dengan ikut di dalam wanitaajaib.com ya. Mudah-mudahan semua fasilitas ini bisa dipakai untuk membuat kita menjadi manusia-manusia ajaib. Ya, ajaib yaitu selalu ditolong Allah, mendatangkan rezeki dahsyat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian Mas Khalid sharing pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita apa-apa tanya Allah dulu, libatkan Allah, dan Allah sudah kasih petunjuknya, kasih petunjuk Al-Quran. Dan di Al-Quran itu di awal ayat, di awal lembaran awal sudah dijelaskan, Zalikal kitabula raiba fi. Ini adalah kitab yang diturunkan Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kita udah dikasih petunjuk sama Allah yang nggak ada keraguan di dalamnya. Nah, terus kita nggak mau tanya Allah. Nah, itu kan udah, kalau bahasa Jawanya kebacut gitu ya. Jadi kalau nggak mau tanya ya keterlaluan gitu, kan sudah dikasih Allah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Iya, mungkin sebelumnya tidak tahu caranya, bisa jadi ya. Betul, jadi karena sudah hari ini sudah tahu cara. Betul, baik, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin tanya jawab kepada Bu Diah bisa melalui chat di YouTube maupun di Zoom, atau boleh langsung raise hand. Ini ada dari Aceh, ada dari Pekanbaru, kemudian ada dari mana? Ada dari Kuwait, Masya Allah, luar biasa. Jadi semoga kita dimanapun berada tetap istiqomah menuntut ilmunya. Amin, ya. Ada Bu Tita, Assalamualaikum Bu Diah, izin tanya cara kita menyampaikan hasil garpu tala ke anak kita yang kelas 3 SD, gimana ya bahasanya Bu? Saya pengen ajak anak saya yang kedua untuk mengenal garpu tala. Oh ya, tadi pertanyaannya menyampaikan hasil garpu tala, hasil ayatnya, atau mengajari anak garpu tala gitu, karena garpu tala tidak bisa untuk orang lain, garpu tala hanya untuk bisa diri sendiri gitu. Oke, jadi saya jawab dua-duanya ya gitu ya gitu. Jadi contoh anak kita ada persoalan ya, anak kita hasil ayatnya Bu gitu ya, hasil ayat ya, berarti Bu Tita ya. Berarti Bu Tita ada persoalan dengan anak misalnya, lalu ayatnya ini mau disampaikan ke anak, izin ya, itu tidak tepat. Ayat garpu tala untuk diri sendiri ya gitu, gitu ya. Jadi garpu tala itu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah saya ada persoalan anak saya begini misalnya gitu. Lalu ayatnya itu, maka ayat itu untuk Ibu Tita, bukan untuk anaknya Ibu Tita. Tapi biasanya ya Ibu Tita ya, dan juga ibu-ibu yang lain, pada saat kita menzikirkan itu gitu kan, anak kita itu baik sendiri gitu. Jadi tanpa kita tunjukkan ayat garpu tala kita ya, dan mungkin jika di dalam garpu tala itu ada amalan ya, misalnya pada saat ibu garpu tala tentang anak itu kan, berarti kan itu ayatnya untuk ibu ya. Kalau ada kata mereka, kata apapun itu diganti kata saya, diganti nama kita, kalau saya sebut nama saya ya gitu. Nah, di situ untuk diri kita, lalu kita amalkan. Misalnya ada juga perintahnya Allah, tunaikanlah zakat, dirikanlah sholat, ya gitu. Bersedekahlah misalnya gitu ya. Itu diamalkan, ditunaikan perintah Allah itu. Benar-benar sedekahkan, benar-benar berdirilah untuk sholat, benar-benar berdirilah untuk bertasbihlah sesuai dengan perintah Allah di dalam ayat itu. Namun, jangan pernah berhenti zikirnya. Ya, kadang yang tips dari saya ini, karena ada beberapa mungkin yang setelah buka ayat garpu tala tuh ada tuh bunyinya adalah dirikanlah sholat atau dirikanlah sholat malam gitu ya. Lalu dia tahajud tiap malam tapi udah nggak menzikirkan ayat garpu talanya. Ini jangan. Sholat malamnya tetap didirikan sesuai perintah. Zikir ayatnya jangan berhenti sampai keajaiban yang Anda inginkan datang gitu, teman-teman, tipsnya. Ya gitu. Nah, jadi pertanyaannya Bu Tita, bagaimana cara menyampaikan hasil garpu tala ke anak? Nggak perlu, Bu. Iya,
gitu ya, nggak perlu, karena ayat garpu tala itu untuk kita, dan anak kita akan berubah dengan pertolongan Allah pada saat kita menggetarkan terus ayat garpu tala itu. Ya, Allah tahu kok kita kepengen Allah memperbaiki anak kita, kan gitu. Jadi kita bergarpu tala. Dan jadi wali asuh ya Bu ya, supaya anak-anak kita sesuai dengan harapan kita ditolong Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana caranya kita membiasakan anak kita garpu tala. Nah, mulai dari sekarang. Nah, ternyata Ustadz Nasrullah itu loh ngajarin kita apa-apa tanya Allah. Enak ya gitu. Enak ya gitu. Misalnya kakak kepengen beli ini, tanya Allah, rezekinya kan dari Allah, dititipkan mama. Lah gitu ya. Misalnya beli ini gitu ya. Gitu. Ayo tak temenin mama, kamu garpu tala, pertolongan Allah itu mama ndak bisa nolong. Gitu ya, bisa nolong Allah. Gitu ya. Apalagi sekarang kuliah jauh. Cuma Allah yang bisa nolong kakak sama adik. Saya bilang gitu. Ya, jadi garpu tala dapat getaran ayat. Bagi kita mikir, apa bisa anak saya diajarin kayak gitu? Anak saya ini tidak nurut sama sekali, ya. Bahasa tidak disiplinnya itu enggak jadi deh. Nanti keceplos bahasa tidak disiplin ya. Pokoknya anak saya itu tidak mudah dinasehati Bu dia, ya gitu. Nah, ini adalah prasangka ibunya kepada anak. Jangan pernah punya prasangka gitu, karena anak kita akan jadi seperti prasangka kita. Ya gitu. Masya Allah, iya. Anakku miliknya Allah. Pada saat dia membaca ayat Quran, Allah yang punya menggetarkan jiwanya, menggetarkan hatinya. Maka positive thinking. Udah Bu dia, saya mau ajak anak saya garpu tala, terserah nanti gimana responnya. Yang penting saya doa sama Allah, semoga anak saya dilembutkan hatinya sama Allah, gitu ya. Jangan sampai ngecap anak sendiri ya ibu-ibu ya. Enak ya anaknya Bu dia nurut, anakku masa Allah nggak nurut, anakku itu nggak boleh Bu. Anak ibu itu miliknya Allah, Allah nggak terima nanti ya titipannya dikatain gitu ya. Nah, jadi harus positive thinking sama anak, gitu. Anakku kok nggak nurut, berarti belum jadi wali asuh. Ya gitu ya. Jadi ibu jadi wali asuh ya. Ini saya juga dapat kabar ini lucu loh teman-teman. Di pesantren ini, kan pesantren Khairul Rezekin itu tidak berbayar ya, gitu, bersifat partisipasi. Jadi yang pondok di pesantren Khairul Rezekin itu nggak bayar teman-teman. Tapi itu orang tua murid rebutan jadi wali asuh. Jadi orang tuanya tidak membayarin anaknya. Orang tuanya jadi wali asuh untuk membayari temannya anaknya. Masya Allah. Keren banget ya. Gitu. Jadi benar-benar supaya anaknya cepat hafal Qur'annya. Ya, mereka daftar wali asuh untuk nama teman anaknya. Keren ya. Sudah paham betul ini konsepnya, bahwa pertolongan Allah datang ya pada saat kita menolong orang lain. Nah, gitu. Demikian Mas Khalid untuk yang pertama. Ini ada Bu Rika Safitri di tebing tinggi. Raise hand Mas Khalid, silakan. Baik, Bu Rika Safitri dari tebing tinggi, silakan. Di unmute dulu Ibu. Ya, siap Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin saya mau bertanya. Alhamdulillah setelah mengenal ilmu MR ini, ketika mendapatkan suatu permasalahan, saya langsung garpu tala. Alhamdulillah banyak yang jelek gitu, Bu Dia. Jadi setiap kali garpu tala itu ada yang jelek, belum dihafalkan, ntar ada masalah lagi, garpu tala lagi, ada lagi gitu. Jadi bagaimana caranya kalau kita belum hafal, terus garpu tala berikutnya ada lagi dengan masalah yang lain-lain gitu kan Bu Dia. Apakah bisa setiap hari kita membacanya dengan melihat tulisan yang garpu tala yang sudah kita catat? Misalkan ada 5 atau 10, itu setiap hari kita baca dia. Apakah bisa dengan cara seperti itu atau harus dihafal begitu? Dan yang kedua, boleh satu lagi Bu Dia? Ini ada garpu tala yang ayatnya di sini berbunyi, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Nah, ketika ayat seperti itu, apakah kita zikirkan ayat itu atau kita harus bertasbih sesuai dengan perintah Allah gitu Ibu Dia? Apakah kita menzikirkan ayat tadi atau kita harus bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam gitu? Ya. Ya Bu, terima kasih pertanyaannya ya. Gitu. Yang pertama boleh kalau belum hafal sambil membaca Bu. Ya, sambil membaca ayatnya boleh.
Jadi sehari itu bisa sampai, kalau kita zikir ya, satu satu persoalan kan satu garpu tala, ibu-ibu. Jadi kalau persoalannya banyak ya garpu talanya banyak. Jadi yang dizikirkan banyak, Bu, dia. Nggak apa-apa, Bu. Kalau dengan itu Allah datang pertolongan, daripada galau gulit nggak jelas sama sekali, ya kan? Daripada curhat sana surat ini, ya udah perjuangkan tuh, jaga semua ayat garpu talanya untuk dizikirkan, ya. Sehari saya zikir 20 ayat GT, Bu. Ya, 20 ayat GT saya itu bertubi-tubi dizikirkan itu sekali tempo, setiap punya kesempatan langsung, Bu, kayak kereta api satu deret garpu tala. Setiap habis sholat fardu ya 20 ayat zikirkan ayat garpu talanya. Gitu, Bu. Ya. Setiap harinya saya ya nyapu, ngepel, ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, ngurus bisnis gitu. Nggak ingat lagi sama persoalan saya. Kenapa? Karena saya yakin saya tidak perlu meragukan kun fayakunnya Allah. Yang saya ragukan adalah apakah saya bisa menyenangkan Allah. Itu saya ragukan. Makanya saya terus aktif produktif, saya terus merawat terumbu karang, apapun yang bisa jadi kebaikan dan mendatangkan senangnya Allah, itu yang saya kejar. Sambil zikirkan ayatnya terus. Ya, jadi nggak kepikiran persoalan kita sama sekali, udah di tangan Allah tuh. Allah gampang kun fayakunnya kapan, ya gitu. Nah, kemudian Ibu yang kedua, kalau dapat ayat yang berupa ada perintahnya Allah, ada petunjuknya Allah untuk diamalkan, ya berzikir bertasbihlah di waktu pagi dan petang misalnya, atau apa itu tadi ayatnya. Nah, ayat itu tetap disikirkan sambil laksanakan perintahnya Allah, gitu. Sampai kapan disikirkan ayatnya? Sampai keajaiban yang Ibu kehendaki terjadi, Bu. Gitu, ya, ya. Oke. Terima kasih, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kelanjutan sebenarnya, Mas Khalid. Dirutinkan juga boleh. Iya, kelanjutannya gini. Emang bener, Bu, pasti dikasih keajaibannya. Nah ini ini udah jadi perisai baru, teman-teman. Pertanyaan ini langsung seketika jadi perisai baru, ya gitu ya. Bagi yang tidak paham nggak apa-apa deh, gitu ya. Bukan nggak apa-apa, teman-teman, itu namanya meragukan Allah. Allah tuh nggak boleh diragukan, ya gitu. Ya, dengan maha kuasanya, dengan kun fayakunnya, tidak ada yang tidak sanggup dipenuhi oleh Allah. Semua sanggup dipenuhi sama Allah. Maka ragukanlah diri kita sendiri, gitu. Ragukanlah diri kita sendiri, gitu ya. Nah, diragukan apanya? Kualitas ibadahnya, perbaikan sikapnya, merawat terumbu karangnya, ya ditingkatkan terus kualitasnya itu, karena kita nggak perlu meragukan kekuatannya Allah. Ya, yang kita ragukan diri kita ini, gitu. Siap, gitu, Mas Khalid. Masya Allah, luar biasa ya, sederhana tapi petunjuk yang luar biasa yang tanya Allah dulu. Baik, Bu Dia, karena sudah pukul 10, Iya. kita sudah di penghujung acara. Silakan Ibu Dia untuk closing statementnya untuk kajian pagi hari ini. Baik, ya buat teman-teman sahabat YKRI, tidak hentinya saya mengucap syukur kepada Allah kita bisa menjadi keluarga Yayasan Khairul Razikin Indonesia, ya gitu. Insya Allah ini menjadi sebuah komunitas yang terus kita bertumbuh dan menjadi saksi bertambahnya pesantren demi pesantren di bawah komunitas Magnet Rezeki yang menjadi ladang kita atau wadah kita untuk berlindung kepada Allah, ya sampai insya Allah akhir zaman nanti, ya gitu. Ini akan menjadi tali silaturahim kita untuk saling mengingatkan, saling merangkul, ya, bahwa mungkin kita sudah tidak ada lagi yang digantung dalam hidup ini, atau kita nggak tahu harus gantung kemana lagi, kita nggak tahu harus berlindung kemana lagi, gitu ya. Karena tetap Bapak Ibu semua berjamaah itu akan lebih nyaman, indah dan aman, ya. Kita berjamaah di dalam Magnet Rezeki, di dalam Yayasan Khairul Razikin, ya. Dan dalam pribadi kita, dalam kesendirian kita, kita terus mengamalkan apa yang sudah di-sharingkan oleh gurunda kita, oleh Yayasan Khairul Razikin ini sebagai teman kita sehari-hari di rumah. Pada akhirnya Bapak Ibu semua, rasa itu Allah yang memberi, ya. Pada akhirnya Allah yang kasih rasa. Rasa di mana semakin kita cinta sama Allah,
melalui komunitas yang mensupport kita terus mendekat kepada Allah ya. Maka sahabat semua, mulai hari ini yuk kita tambah lifestyle baru kita ya. Kalau kemarin kebiasaan kita mungkin sikat gigi di pagi hari, jogging ya, makan makanan yang sehat ya, kebiasaannya mungkin apa di pagi hari ya gitu, atau kebiasaan kita dalam sehari-hari. Yuk kita tambah satu aja dalam hidup kita. Kita tambah satu kebiasaan aja. Apa Bu Dia? Tanya Allah dulu deh. Udah tanya Allah belum? Nah itu tanyain dalam diri kita setiap hari, menjadi kebiasaan baru dalam hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan, tanya terus dalam diri kita, sudah nanya Allah belum gitu ya. Oke sahabat semua, mudah-mudahan ini menjadi apa itu namanya, manfaat ya. Sharing ilmu ini jadi manfaat buat kita semua, mendapatkan ridhonya Allah dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Mas Khalid hilang ini. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Ya. Oh ini Mas Khalid sudah muncul nih. Iya, baik, mewakili Mas Khalid ya teman-teman, karena internet di yayasan sedang tidak bagus. Baru muncul lagi nih Bu. Oh ya udah muncul. Silakan Mas Khalid ditutup. Baik, mohon maaf karena kondisinya lagi nggak bagus nih. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga istiqomah dalam kebaikan-kebaikan ini, dan jangan lupa Allah lagi, Allah dulu dan Allah terus. Jangan lupa tanya Allah dulu, libatkan Allah dalam segala hal. Oh ini Wabillahi taufiq wal hidayah. koneksinya kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.